Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Mujianti. Pada saat ini adalah saya sebagai Ketua Program Studi dari Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Falatheha. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Universitas Falatheha tahun akademik 2022-2023, khususnya adalah mahasiswa program studi Teknik Sipil. Baik, saya akan sedikit memberikan gambaran terkait program studi ini, karena kan teman-teman sudah masuk ke dalam program studi Teknik Sipil, jadi mungkin ingin mengetahui apa sih isinya gitu ya, nanti selama pembelajaran akan seperti apa. Oke, mari kita simak ya. Oke, teknik sipil ini merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi mulai dari merancang, kemudian membangun, dan juga memelihara serta memperbaiki dari bangunan. Bangunan yang dimaksud di sini bukan hanya rumah ya, tapi beragam, mulai dari bangunan rumah sederhana, kemudian gedung-gedung bertingkat, kemudian juga jembatan, bendungan, hingga bangunan sarana dan prasarana transportasi, kemudian pengairan, prasarana produksi, hingga bangunan-bangunan lepas pantai pada fasilitas pengeboran minyak ya, serta berbagai fasilitas pembangkit dan transmisi energi. Jadi kalau kita sedang jalan nih di kota-kota besar ataupun di sepanjang jalan kita melihat ada banyak bangunan-bangunan, itu adalah hasil karya dari sarjana teknik sipil. Saya akan sampaikan sedikit terkait visi misi program studi teknik sipil. Yang pertama adalah visinya menjadi program studi teknik sipil yang unggul, maju, bermutu, handal, bermartabat, dan berdedikasi di tingkat nasional dengan penerapan sistem teknologi informasi berbasis komputer pada tahun 2025. Adapun misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil sesuai dengan perkembangan iptek sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan bertanggung jawab serta berjiwa teknopreneur. Kedua, yaitu melakukan penelitian yang kreatif, inovatif di bidang teknik sipil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis sains dan teknologi. Yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian di bidang teknik sipil dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mendukung pengembangan potensi daerah bagi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian memantapkan pengelolaan program studi teknik sipil yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel ya. Oke, sekarang kita ke profil lulusan. Nah, profil lulusan di sini harapannya adalah nanti mahasiswa mampu setelah lulus ya, mampu melakukan perencanaan infrastruktur atau sebagai planner di sini. Kemudian juga sebagai perancang bangunan sipil atau desainer, melaksanakan dan melakukan pengawasan proyek konstruksi dan infrastruktur atau konstruktor. Kemudian pelaksana operasional infrastruktur atau operator, dan juga pengambil kebijakan atau policy maker jika memang nanti terjun di dunia atau di lingkup pemerintahan. Ya, berapa lama sih kuliah di prodi ini? Normalnya adalah 8 semester, ada 140 SKS, 144 SKS itu yang inti dan pilihannya ada 8 SKS, nanti ini di semester 7 dan semester 8. Sebaran SKS-nya ya terdiri dari teori, laboratorium, dan praktikum. Batas masa studi, nah jangan khawatir ya. Batas masa studi program sarjana paling lama adalah 7 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit adalah 144 SKS. Jadi kalau tadi 8 semester kan berarti 8 tahun. Kalau misalnya ada cuti gitu ya, ada cuti itu masih punya masa studi lagi gitu, tapi maksimal 7 tahun. Kalau 7 tahun tidak selesai ya berarti tidak bisa melanjutkan lagi atau sudah selesai sampai di situ. Jadi nggak selesai nih studinya gitu ya. Ya, proses pembelajarannya ada di kelas pastinya ya, dengan metode saat ini adalah ada luring dan juga ada daring. Kemudian proses pengajaran di laboratorium, pengajaran di lapangan atau di klinik, tutorial oleh dosen, ada semester pendek untuk mahasiswa yang memang ingin memperbaiki nilai atau ingin mengambil mata kuliah di atasnya ataupun perbaikan nilai ke bawah, dan ada matrikulasi. Evaluasi pembelajaran terdiri dari ujian tulis, ujian praktek, dan juga tugas akhir atau skripsi. Ya, ini adalah sedikit gambaran terkait evaluasi pembelajaran yang ada di program studi teknik sipil. Untuk prospek lulusan yang pertama adalah di bidang pembangunan infrastruktur.
Yang pertama, seorang lulusan teknik sipil dapat berprofesi sebagai konsultan atau sebagai kontraktor yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah di bidang industri energi, ada di pertambangan dan juga pengolahan. Berbagai perusahaan di lingkungan industri seperti migas, pertambangan, dan pengolahan ini membutuhkan sarjana teknik sipil untuk menyediakan dan memelihara berbagai bangunan dan fasilitas dari produksinya. Kemudian juga di bidang pendidikan, nah bisa juga nih berkiprah di dunia pendidikan. Jadi seorang lulusan dari program studi teknik sipil ini dapat menjadi pengajar atau peneliti di perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan atau pusat-pusat penelitian yang ada atau bidang lainnya. Juga mempunyai kemampuan yang cukup bersaing untuk bekerja di bidang non keteknikan, misal di perbankan atau asuransi, atau berkarir di birokrasi pemerintahan atau bisnis di bidang-bidang lainnya begitu. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi selamat belajar dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga 4 tahun ke depan bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik, terutama untuk mahasiswa yang memang menerima beasiswa KIPKA, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuliah dengan serius, kemudian nilainya stabil gitu ya, supaya bisa selesai tepat waktu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.